Itu prinsip dalam pergaulan. Sekali lagi saya katakan, kita bukan persoalan agama atau bukan agama di sini. Kita di sini persoalan nilai. Oke. Tetapi wadzakir bihi. Anda punya tugas terhadap mereka yang melupakan nilai-nilai itu, bahwa ingatkan dia. Mengingatkan itu tidak harus dalam bentuk Anda begini-begini, apalagi maksa-maksa orang. Salah satu bentuk mengingatkan itu Anda tampil dengan baik. Anda beri contoh yang baik. Tidak harus pakai ayat Quran, ya kan? Anda sebagai pelajar misalnya, sebagai mahasiswa, tidak harus Anda berkata ini ayat Quran berkata begini. Anda tampil bersih, rajin, berprestasi. Itu namanya mengingatkan dia. Wadzakir bihi antub salanafsum bima kasabat laisa laha min dunillahi waliyun wala syafi'. Jangan tinggalkan, jangan abaikan untuk memberi ingat orang lain, agar seseorang tidak terhalangi dari rahmat Allah karena kelalaiannya orang itu. Dia kan ini lalai. Inginkanlah kebaikan untuk semua orang, itu ayat. Ingatkan dia dengan cara yang baik. Sebab kalau Anda tidak mengingatkan dia, dia tidak dapat rahmat Allah. Kalau Anda biarkan dia terus dalam posisi itu, kasihan dia. Rahmat tidak ke sana. Itu yang dimaksud. Baru wa in ta'dil kulla adlin la yu'khad minha. Nanti di hari mendatang, kalau dia mau menebus dengan tebusan apapun, tidak bisa ditebus. Kita jangan dulu pergi ke akhirat. Kita di sini. Anda nih tahu kalau sudah tua, nyesel. Mau bayar ketinggalan Anda pada masa muda, tidak bisa. Saya pun masih nyesel. Kenapa dulu waktu muda saya tidak belajar ini, belajar. Saya mau tebus, tidak bisa. Apalagi kalau yang ketinggalan itu adalah nilai-nilai luhur dan kita rugi di akhirat. Itu pesannya ini. Jangan sampai itu terjadi. Tidak ada bagi orang-orang yang semacam itu pelindung, tidak ada yang dapat memberi syafaat walaupun dia memberikan, ingin menebus dengan segala macam tebusan. Ulaikal ladzina ubsilu bima kasabu. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Mereka itulah orang-orang yang tidak mendapat rahmat Tuhan akibat perbuatannya sendiri. Oke. Lahum syarabun min hamimin wa adzabun alim bima kanu yakfurun. Nanti di hari kemudian mereka akan diberi minum dari air yang sangat panas dan siksa yang sangat pedih disebabkan karena mereka kafir. Apa artinya kafir? Mereka menutupi nikmat Allah. Anda diberi kesehatan, Anda diberi waktu. Anda tidak gunakan itu. Jadi jangan pernah beranggapan bahwa kafir itu hanya tidak percaya pada Allah. Segala kegiatan yang bertentangan dengan ajaran agama itu kekufuran. Bukan cuma yang tidak percaya pada Allah. Anda diberi waktu. Allah menghendaki agar Anda menggunakan waktu Anda sebaik-baiknya. Anda tidak menggunakan waktu sebaik-baiknya, Anda kufur. Itu namanya kufur nikmat kan? Iya. Oke. Disebabkan karena kekufuran mereka. Baru dia katakan, "Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna wa nuraddu ala aqabina ba'da idh hadanallah." Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad, apakah kami akan menyembah selain Allah, akan patuh kepada selain Allah yang, kalau redaksi ayat ini, la yanfa'una wa la yadurruna, yang tidak bermanfaat buat kami, tidak juga memberi madarat buat kami. Maksudnya, yang tidak bermanfaat bagi kami walau kami menyembahnya, dan tidak juga memberi madarat bagi kami walau kami tidak menyembahnya.
Jadi kalau menyembahnya dapat madarat. Ya kan? Lebih lagi dari itu. Wa nuraddu ala aqabina ba'da iz hadanallah, dan kami dikembalikan ke belakang berpaling setelah Allah memberi petunjuk kepada kita. Kita akan bahas ini sebentar. Baik, terima kasih Pak Kris. Kita akan lanjutkan lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Kalau Anda mendapat petunjuk dari orang lain yang tidak sejalan dengan petunjuk Allah, itu bukan petunjuk. Ibu kamu mana? Selamat bergabung buat Anda pemirsa yang baru saja bergabung di Tafsir Al-Misbah, mengenal surah Al-An'am bersama Bapak Quraish Shihab. Tadi sudah dijelaskan tentang ayat 71. Saya jadi gemeteran sendiri nih Pak Quraish, bahwa kadangkala kita dalam kehidupan yang saat ini, kita suka mulai meninggalkan nilai-nilai Islam karena ini. Mungkin bisa dilanjutkan lagi Pak Quraish, biar kita lebih paham lagi Pak Quraish. Baik, kita lanjutkan. Ya. Jadi tadi sudah datang menggambarkan bagaimana seorang yang berteman dengan orang-orang yang tidak memiliki nilai-nilai luhur. Ya. Agama berkata tinggalkan dia, tapi Anda punya tugas memberi peringatan, menyampaikan baik dengan lisan, tetapi yang lebih penting lagi dengan prestasi Anda, ya kan? Oke. Baru dikatakan tadi, kita sudah bicarakan, apakah kami akan menyembah selain Allah, akan mengabdi kepada selain Allah, yang kalau kami mengabdi kepadanya tidak dia beri manfaat, dan kalau kami tidak menyembah atau mengabdi kepadanya tidak juga memberi mudarat. Bahkan bisa lebih dari itu. Kalau kami mengabdi kepadanya justru kami mendapat mudarat. Dan itu mengakibatkan kami kembali ke belakang, murtad, ya kan? Meninggalkan nilai-nilai luhur setelah Allah memberi kami petunjuk. Nah, ini sebenarnya bisa terjadi terhadap orang-orang muslim nih. Sudah dapat petunjuk, bergaul dengan ini, berbalik ke belakang. Nah, jadi sekali lagi, perlu pilih teman atau tidak? Karena dia bisa mengantar Anda kembali. Teman yang melecehkan agamanya sendiri. Baik, kita lanjutkan. Baru dia beri contoh. Kallazi istahwathu syayatin fil ard. Seperti keadaan seorang istahwathu. Istahwathu ini punya banyak makna. Bisa berarti diombang-ambing hawa, istahwa hawa, diombang-ambingkan oleh angin. Hairan, dia sendiri bingung. Atau istahwathu alhuwi, jatuh terjerumus. Seperti seorang yang berada di atas jatuh terjerumus ke bawah. Anda punya nilai-nilai luhur yang tinggi. Kalau Anda bergaul dengan mereka, Anda terjerumus ke bawah. Ya kan? Atau Anda terbawa oleh hawa nafsu Anda. Hairan lahu ashab yad'unahu ilal huda i'tina. Dia bingung. Masih ada benih kebaikan di dalam hatinya. Ada teman-temannya mengajak, ayo dong, jangan pergi sama dia, mari kita bersama-sama. Ya. Dia mempunyai lahu ashab, dia mempunyai teman-teman yang mengajaknya kepada al-huda. I'tina, ayo mari gabung, tinggalkan dia itu. Anda terjerumus ke bawah. Jangan. Mari bersama kami. Qul inna hudallahu wal huda. Katakanlah bahwa petunjuk Allah itulah petunjuk yang sempurna. Kalau Anda mendapat petunjuk dari orang lain yang tidak sejalan dengan petunjuk Allah, itu bukan petunjuk. Kalau Anda mendapat petunjuk, yakinlah bahwa petunjuk Allah lebih sempurna dari itu. Gitu. Wa umirna linuslima lirabbil alamin. Kami diperintahkan untuk patuh, berserah diri setelah usaha kepada Tuhan pemelihara semesta alam. Kami diperintahkan juga, ini temannya nih yang ajak dia nih. Kata, hei, tinggalkan itu, ikut grup kami aja. Ini petunjuk Allah, itu petunjuk yang benar. Dia sendiri bingung.
Ya kan? Hairan, bingung. Bagaimana tuh? Karena masih ada benih kebaikan di dalam hatinya. Diajak, jangan begitu. Baru itu tadi. Wa an aqimus shalah wattaqu wa huwal ladzi ilaihi tuhsyarun. Ayo, mari salat. Ini pokoknya ini salat. Dia tidak katakan di sini, mari zakat. Karena boleh jadi teman-teman Anda belum punya ini. Mari pergi haji, tidak. Aqimus shalah. Mari kita melakukan hubungan dengan Allah secara baik. Tadi kita berdoa. Aqimus shalah wa huwal ladzi ilaihi tuhsyarun. Dan dia Allah itulah yang nantinya semua akan dihimpun kepadanya di hari kemudian. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal ard. Dia Allah, baru di sini dia jelaskan sifat-sifat Allah. Dia Allah yang menciptakan, khalaqa. Khalaqa itu artinya mencipta dan mengatur. Allah yang mencipta dan mengatur alam raya ini. Dia yang mengatur. Mengatur perjalanan bintang-bintang supaya tidak tabrakan itu. Mengatur peredaran matahari, bulan. Itu Allah, itu sifat Allah. Khalaqas samawat wal ard bil haq, dengan tujuan yang benar. Anda kira alam raya yang begini luas diciptakan Allah sia-sia? Kira betul? Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan? Anda kira bahwa Anda diciptakan Allah sia-sia hanya untuk foya-foya, main-main?